Nah, jadi anak-anak MIS, minggu lalu kita sudah membahas yang berkenaan tentang otonomi daerah. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat gambarnya. Nah, dari gambar tersebut, anak-anak MIS bisa lihat itu salah satu contoh penerapan dari otonomi daerah. Nah, jadi bagaimana kepala daerah itu mengembangkan wilayahnya. Anak-anak MIS bisa lihat itu salah satu contoh dari penerapan otonomi daerah, itu di bidang pariwisata. Nah, itulah dampak positif yang dirasakan setiap masyarakat dalam otonomi daerah. Nah, jadi masyarakat itu bisa melihat daerahnya ini bisa berkembang. Nah, kenapa alasannya itu tadi, otonomi daerah itu adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dia diberikan kesempatan yang dimana Miss sudah bahas minggu lalu. Oke, anak-anak Miss coba silakan lihat gambar yang saya tampilkan di slide PowerPoint. Oke, gambar yang Miss tampilkan di slide PowerPoint. Nah, di situ ada gambar karikatur. Gambar karikatur. Nah, di situ anak-anak Miss lihat, oke, daerah pemekaran. Lalu di bawahnya ada motif ekonomi dan di bawahnya ada motif politik. Oke. Nah, jadi kita harus tahu, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi baru. Nah, dulu provinsi kita itu bergabung dengan Provinsi Riau. Tapi kita sudah memekarkan diri, kita sudah menjadi daerah pemekaran sehingga kita membuat provinsi baru. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 kota dan terdiri dari 5 kabupaten. Kota yang pertama apa adalah Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang itu sebagai pusat pemerintahan. Oke? Sebagai pusat pemerintahan di mana kantor-kantor gubernur itu berdiri di sana. Sedangkan Kota Batam merupakan kota industri, di mana anak-anak bisa lihat, oke, pertumbuhan ekonominya, pengembangan ekonominya itu sangat meningkat per tahunnya. Oke, selanjutnya anak-anak kita punya yang namanya Karimun. Karimun itu kabupaten. Kita juga punya Bintan. Bintan itu merupakan salah satu daerah yang sangat berkembang pariwisatanya, baik di nasional maupun internasional. Kenapa Miss bilang seperti itu? Karena di sana turis-turis luar negeri itu banyak sekali berkunjung ke sana untuk menikmati suasana pariwisata pantai yang sangat indah. Oke, kita punya Lingga. Oke, apalagi Miss, kita punya Anambas dan kita punya pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, pulau terluar dan pulau terkaya sumber daya alamnya. Salah satunya adalah lautnya yang indah, kekayaan alamnya yang indah, migasnya yang banyak, yaitu daerah Natuna. Benar? Oke. Nah, itulah tadi Miss bilang. Miss, apakah daerah Provinsi Kepulauan Riau ini beda Miss dengan Riau? Nah. Oke, ada yang bisa jawab di sini? Kenapa sih Provinsi Kepulauan Riau dibilang Kepulauan Riau? Apa makna dari kepulauannya itu? Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Kelvin bisa jawab. Kelvin bisa jawab. Jaseni bisa jawab. Oke, nah, Miss ulangkan lagi ya. Kita merupakan Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Nah, coba kalian jawab, kenapa sih provinsi kita ini dinamakan kepulauan? Ada yang tahu alasannya? Tommy tahu? Iya, pintar. Anak-anak Miss, itu jawabannya Tommy Fernandes. Ya, anak-anak Miss, itu jawaban Tommy Fernandes. Nah, kenapa? Karena di wilayah kita ini anak-anak Miss dikelilingi oleh lautan. Oke. Miss, gimana Miss pengembangan ekonominya? Bagaimana pengembangan pariwisatanya? Walaupun kita provinsi baru, oke, tapi kita tetap bagaimana mengusahakan, pemerintah provinsi kita bagaimana mengusahakan bahwasanya supaya Kepri ini tetap bisa bersaing dengan provinsi lainnya. Kenapa? Kita bisa lihat, oke, kita punya Batam, wilayah yang sangat strategis gitu, dengan Singapura, dengan Malaysia. Nah, sehingga banyak sekali oke, orang-orang luar negeri itu yang menanam saham di Kota Batam. Itulah salah satu perkembangan ekonomi, lalu masyarakat madaninya,
lalu sumber daya manusianya juga mampu bersaing. Dalam arti apa? Oke, kalian sebagai peserta didik, kalian itu dicetak, oke? Kalian itu diberikan ilmu, oke? Bukan hanya saja pendidikan konsep saja, akan tetapi kalian diberikan pendidikan karakter, kalian diberikan motivasi, kalian diberikan semangat, dorongan, kalian diberikan apa lagi, Miss? Nah, diberikan wawasan global, kalian diajarkan bahasa Inggris, kalian diajarkan Mandarin, sehingga nanti kita sebagai masyarakat, kalian sebagai sumber daya manusia yang akan menggantikan posisi selanjutnya, kalian bisa mampu bersaing dengan dunia luar. Jadi kita masyarakat Indonesia itu bukan hanya sebagai penonton, nah tapi kita juga bermain dalam situ. Makanya hari ini kalian harus belajar benar-benar, oke? Harus mengembangkan diri, potensi yang ada di diri kalian tuh ayo kita kembangkan. Bapak Ibu guru selalu mendukung semuanya. Nah, inilah salah satu dari anak Miss bisa lihat gambarnya. Oke, nah anak-anak Miss di situ ada kata-kata motif ekonomi dan motif politik. Nah, itu hal negatif dari otonomi daerah dan kita sudah bahas. Oke, nah daerah pemekaran otomatis kalau kita bangun sebuah provinsi baru, pasti kita akan membutuhkan kantor baru. Oke, kita akan membutuhkan fasilitas dan lain sebagainya. Apakah hari ini Provinsi Kepulauan Riau sudah punya, Miss? Sudah punya, kita sudah punya, kita sudah lengkap semuanya. Oke, nah selanjutnya anak Miss bisa lihat di sini. Oke, ini adalah bangun tua yang bernama Candi Borobudur. Pasti kalian tahu itu. Oke, Miss, dengan adanya otonomi daerah, apakah ini bisa dikembangkan, Miss? Ini sangat bisa dikembangkan. Ayo, siapa yang bisa kasih pendapat? Oke, dengan adanya Candi Borobudur ini apa sesuatu hal yang positif yang bisa dapat dari daerah tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Halo, Jason nih bisa jawab, Tommy. Oke, ada yang bisa jawab? Dengan adanya Candi Borobudur ini anak-anak Miss, kan sudah diberikan nih otonomi daerah. Nah, apa, Tommy? Apa? Oke, nah dengan adanya berdiri bangunan tua ini, bangunan tua ini walaupun dia sudah tua, walaupun dia sudah tua seperti ini, nah itu dijadikan objek wisata oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Miss, apakah ketika daerah tersebut dijadikan daerah wisata, apakah nanti pendapatan ekonomi daerahnya akan meningkat? Ya jelas. Nah, pasti orang akan berbondong-bondong datang ke daerah tersebut. Untuk apa? Untuk menikmati pariwisata yang disediakan oleh setiap daerah. Gitu, anak-anak Miss ya. Nah, anak Miss bisa lihat juga, dengan adanya otonomi daerah, kita bisa mengembangkan dalam arti apa? Oh, ini sumber daya alam kita. Oh, kita bisa kelola sumber daya alam kita. Oh, ternyata Provinsi Kepulauan Riau ini adalah wilayah kemaritiman. Kita dikelilingi oleh laut. Apa yang kita kembangkan? Kita banyak sumber daya alam, baik migas, apalagi Miss, banyak sekali. Kelautan, laut kita yang indah. Jadi sehingga apa? Oh, kita mampu bersaing. Kita bisa mengelola daerah kita ini menjadi lebih maju. Oke, selanjutnya anak-anak Miss. Ini dia. Nah, contoh dari pelaksanaan otonomi daerah itu ada 6. Yang pertama pariwisata, tadi Miss sudah jelaskan. Pariwisata apa contohnya? Kita bisa kembangkan pariwisata yang ada di setiap daerah kita. Penerapan upah UMK. Nah, jadi dengan adanya otonomi daerah itu, pelaksanaan yang kedua itu adalah penerapan upah UMK. Berapa sih UMK Batam? Ada yang tahu? Ada yang tahu UMK Batam? Ada yang tahu UMK Batam di sini? Halo? Nah, jadi anak-anak Miss, penerapan upah UMK itu, upah minimum kota itu bisa beda-beda setiap wilayah. Itu tergantung pertumbuhan ekonominya.